Oke. Jadi ketika kita mau jualan di Facebook Marketplace, ini adalah hal-hal yang sebelumnya harus kita siapkan dulu ya teman-teman. Jadi biar nggak tiba-tiba mau mau jualan terus bingung fotonya yang pakai yang mana ya, judulnya apa ya. Nah, di sini kita sebelumnya kalau bisa sudah kita siapkan dulu. Yang pertama yang pasti foto produk. Nah, foto produk ini kalau bisa Sobat TDA Indonesia, kalau bisa foto produk ini seperti yang diajarkan yang mentor-mentor foto-foto ya yang ada di sini gitu ya. Ya sudah sebelumnya udah sering kan diajarkan bagaimana nah itu yang harus memang seperti itu kaidahnya. Yang pertama pasti jelas kelihatan produknya gitu ya. Jangan Iya. produknya di foto apa dan backgroundnya itu nggak jelas ya. Jadi nggak menonjol produknya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian jangan fotonya yang blur, yang burem gitu ya. Harus clear fotonya itu harus kelihatan jelas banget ini apa sih gitu. Nah, kemudian fotonya itu kalau bisa sih size-nya atau ukurannya itu square ya. Jadi 1:1, bukan yang kayak 3/4 gitu ya. Kenapa? Karena tampilan di Facebook Marketplace ini kotak, teman-teman ya. Jadi 1:1. Jadi jangan sampai nanti foto kita itu kelihatan bagus tapi 3:4. Ketika diposting kepotong deh. Jadi produknya kelihatan nggak bagus gitu ya. Jadi ada potongan yang nggak kelihatan hilang gitu ya, bagian dari produk itu hilangnya. Itu untuk jadi 1:1 untuk ukurannya. Kemudian bisa juga kalau di fotonya itu bisa juga diisi apa semacam kayak bonus, tulisan-tulisan untuk menarik perhatian ya, kayak bonus, promo ya, itu bisa ada di sana juga bisa ditampilkan atau diisi di edit ya di foto produknya. Nah, kemudian judul ini bisa juga teman-teman masukkan kata kunci dari produk. Jadi judul ini kata kunci dari produk itu apa gitu. Jadi kata kuncinya yang nyari kata kunci gampang. Teman-teman bisa ke search tadi yang pojok kiri bawah. Teman-teman masukkan misalnya baju gitu ya. Teman-teman bisa masukkan baju gitu. Nanti kan akan keluar turunannya ya. Jadi suggestion gitu ya, suggestion keyword gitu. Ada baju misalnya, terus baju Bali atau apa, baju cewek, baju anak. Nah, itu sesuaikan dengan produk teman-teman. Itu yang dipakai ya. Itu yang dipakai untuk judul. Jadi judulnya sebisa mungkin itu menggunakan keyword. Karena itu yang akan dicari orang ketika cari produk di Facebook Marketplace. Dia menggunakan keyword, kata-kata yang sering dipakai untuk mencari produk. Kemudian untuk harga, harga bisa teman-teman mungkin sering lihat ya di harga marketplace itu RP1, RP2 gitu ya, RP4 yang asal gitu. Jadi sebenarnya ya, ada dua pilihan sih kalau saya sharing tentang harga ini ada dua pilihan. Bisa menggunakan harga asal, bisa menggunakan harga yang benar-benar ya harga yang normal gitu ya. Biasanya kalau harga asal itu tujuannya sama, yaitu untuk menarik perhatian agar orang nanya gitu. Nah, biar agar orang nanya berapa sih ini harganya gitu. Itu tujuannya sih dari membuat orang penasaran kan. Pemasaran kan penasaran gitu ya. Bagaimana cara membuat orang penasaran. Nah, itu salah satu caranya dengan harga asal gitu. Tapi kita juga bisa membuat harga, kadang-kadang saya juga pakai harga yang asli gitu. Kenapa harga asli? Kalau produknya ini orang sudah tahu rata-rata harganya sekian dan saya bisa ngasih harga lebih murah gitu. Nah, itu bisa saya gunakan untuk pemancing. Untuk memancing dia. Adalah satu produk yang saya pakai harga yang murah, yang istilahnya produk penetration ya. Harganya itu saya bikin lebih murah daripada yang lain, jadi agar orang kontak ke saya, tujuannya untuk kontak ke saya. Nah, baru dari sana kemudian kita tawarkan sesuatu yang lain gitu ya, upsell gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kemudian deskripsi. Kalau deskripsi ini biasanya yang perlu ditekankan adalah manfaat. Jadi benefit dari produk yang kita tawarkan. Memang ya diakui kadang nggak dibaca gitu sama calon pembeli itu
deskripsi itu nggak dibalik, nggak dibaca. Nanya lagi lebih suka chatting daripada baca gitu, ya udah ya, umum gitu seperti itu. Tapi tetap kita sebagai penjual harus memasukkan deskripsi ini secara lengkap ya teman-teman. Jadi keterangannya apa, manfaatnya apa, speknya seperti apa, terutama manfaat ya. Nah ini harus sejelas mungkin untuk menarik si calon pembeli. Kemudian bisa kita masukkan juga nomor HP WA kita di sana. Kadang chatting lama dibales orang nelpon. Nah itu sering saya juga tiba-tiba nelpon gitu nanya produknya. Nah, itu yang biasanya kan tipe orang kan berbeda-beda ya. Ada yang lebih suka langsung nelpon, ada yang lebih suka chatting dulu. Nah itu berbeda-beda. Nah kemudian yang kelima target lokasi yang seperti saya bilang sebelumnya, kita sesuai dengan target market kita, lokasinya di mana. Nah itu nanti cara ngisinya seperti apa. Kemudian target kategori, jadi produk-produk kan ada kategori di Facebook, nanti ada beberapa kategori yang bisa kita pilih di sana. Tapi jangan khawatir, misalnya kalau teman-teman nggak ada kategorinya, itu bisa kita pakai yang lain-lain. Ya, next kita langsung coba ya, lihat seperti apa sih kita posting di Facebook Marketplace. Yuk. Oke. Next. Next. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, Mas Diana. Udah nggak sabar nih kalau praktek langsung ya. Next. Mana next? Ini dalam bentuk video atau presentasi? Iya, video atau presentasi, Mas Diana? Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Filenya dalam bentuk jadi sebentar video lagi kita atau akan belajar, presentasi? ya nggak belajar sih, kita akan seperti apa sih cara posting atau berjualan di Facebook Marketplace ya. Iya. Saya juga nggak sabar Mas Yana, pengen belajar untuk di Facebook Marketplace. Oke. Ya, sabar sebentar. Biasa. Teknis. Loading sebentar Ini ya. video ya, Mas? Jadi, iya, nah, ini. oke, siap. Sudah masuk ya. Nah, Sobat TDA, teman-teman semua bisa lihat ini adalah tampilan ketika kita membuka Facebook Marketplace. Sebelum yang ke bagian sebelah kiri, teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan. Ini adalah gambar-gambar ini, si Facebook itu tidak sekedar asal memberikan kepada kita. Tapi ini sudah berdasarkan algoritma atau interest yang kita punya ya. Jadi si Facebook itu kan membaca tuh kegiatan kita di Facebook itu ngapain aja, nggak hanya di Facebook ya. Kegiatan kita di Instagram itu ngapain aja, di WA itu juga ngapain aja, karena mereka kan satu geng ya, family, satu owner, satu jadi family. datanya itu mereka ambil. Nah ini adalah suggestion, jadi ini adalah yang di sebelah kanan ini adalah hal-hal yang menurut Facebook adalah sesuai dengan apa yang kita cari. Ya. Kalau di sini ada motor, mobil, jok, nah itu speaker elektronik, HP itu ya biasa lah buat kita. Biasanya laptop juga nongol di sana kan. Nah itu memang sesuai dengan apa interest kita gitu. Jadi apa yang ditampilkan di sana, terutama ketika kita baru nyari sesuatu di marketplace, kita masukin pencarian di sana, biasanya direcord sama si marketplace, kemudian akan ditawarkan penawaran-penawaran yang dengan barang sejenis, ya. Nah, kita ke kiri, ke bagian sebelah kiri, di sana kita lihat yang paling atas ini adalah bagian search ya, bagian pencarian. Tadi yang saya ceritakan ketika kita nyari untuk judul, itu bisa nyari kata kunci di sana. Kemudian di bawah itu kalau kita mau jualan, kita tinggal klik di sana untuk berjualan. Nah, di bawahnya itu kategori-kategori yang ada. Jadi sudah di Facebook sudah Facebook Marketplace ini sudah dimasukkan berdasarkan kategori. Tapi kalau kategorinya tidak ada, bisa ada kategori lain-lain di sana, teman-teman bisa masukin semua. Bahkan jasa pun bisa. Jadi bukan barang aja ya, jasa pun bisa. Tapi ada caranya. Oke, next kita posting sekarang. Nah, ini salah satu contoh ya.
untuk ketika kita posting produk di sana. Nah, di sebelah kiri, kayaknya kita tadi kan sudah siapin tuh foto. Nah, di sebelah kiri kita masukin tuh foto. Fotonya ukurannya 1:1 ya. Nah, tampilannya teman-teman di sebelah kiri ini adalah home-nya, di sebelah kanan ini adalah preview. Jadi tampilan seperti ini nanti yang akan ditampilkan di Facebook Marketplace. Jadi yang pertama foto ini bisa lebih dari satu, bisa 10 pun bisa gitu ya. 10 foto bisa. Nah, kemudian judul itu kita menggunakan kata kunci yang tadi ya. Nah, itu saya kan menggunakan, ini jualan sorghum ya teman-teman, pengganti beras itu yang lagi naik daun, yang akan lagi naik daun ini sorghum. Nah, ini di situ bisa kita masukkan judulnya, namanya, gitu, kemudian harga, ya, harga, kemudian sesuai yang apa di sana. Dan ketika kita masukkan di form sebelah kiri, itu langsung di sebelah kanan itu langsung instan terlihat. Jadi bisa langsung dilihat tampilannya seperti apa sih. Kalau kurang bagus baru kita ganti ya. Oke, next. Oke, next. Nah. Oke, ya, next. Nah, ini sudah Mas Yana. Item for sale. Oke, siap. Ya, Ninda. Oke, yang di atas itu adalah deskripsi ya, teman-teman. Deskripsi yang saya bilang tadi, kalau sebisa mungkin kita memberikan manfaat, apa sih manfaatnya produk ini gitu. Nah, yang paling penting adalah yang di bawah. Jadi di situ ada kota di mana kita mau postingan ini disebarkan. Kalau di situ saya tulis Denpasar ya. Nah, ini bisa kita ganti di mana kita mau postingan ini disebarkan. Jadi misalnya kalau target kita nih di Surabaya, ya itu kita bisa ganti Surabaya. Kemudian kalau target kita di Malang, kita bisa isi itu di Malang gitu. Jadi nantinya postingan ini kalau kita isi di situ Surabaya, ini hanya disebarkan ke Surabaya dan sekitarnya saja. Tidak ke Denpasar, tidak ke Malang, tidak ke Jakarta, tidak ke Palembang, Pekanbaru, enggak. Jadi di Surabaya saja. Nah, ini kuncinya ya untuk kita menargetkan lokasi di tempat lain. Nah, kemudian next. Kalau sudah oke ini, kemudian next. Next lagi sekali. Kebanyakan. Mundur sekali. Sebelumnya. Oke, stop. Nah, tadi kan kita sebelumnya sudah menambahkan grup-grup ya, grup-grup jual beli, grup-grup apa yang berdasarkan apa yang kita cari tadi. Nah, fungsinya bisa di sini. Jadi ketika kita posting produk kita di marketplace, itu kita bisa sekaligus posting di grup-grup yang sudah kita bergabung tadi. Jadi si marketplace ini akan bertanya sebelum kita posting ini ya, sebelum kita publish postingan kita, dia akan tanya mau dibagikan di marketplace. Jadi mau diposting di mana lagi? Di bawahnya kita tinggal pilih dan tinggal centang. Grup ini, grup itu, grup ini. Nah, ini bisa sampai 10 grup ya, teman-teman. Jadi bisa 10, ada juga yang sampai 15, 20, tapi rata-rata di 10 grup. Jadi ketika kita posting satu produk di marketplace, itu kita bisa sekaligus posting di 10 grup yang berbeda. Jadi efektif sekali, nggak harus kita masukin grup satu-satu. Jadi bisa sekali kerja, langsung terbagi, langsung terposting di marketplace dan grup sekaligus. Tapi biasanya kalau saya lakukan, ini saya posting di marketplace dulu. Jadi tidak langsung saya posting di grup yang berbeda, saya posting dulu di marketplace. Kenapa?
karena si marketplace ini akan menilai dulu postingan kita disetujui atau tidak. Nah, kalau nanti disetujui, baru nanti kita bisa bagikan ke grup-grup yang sudah kita join tadi. Nah, coba ya, next. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman listing is being reviewed. Jadi setiap posting yang kita publish di marketplace itu direview dulu atau dilihat dulu, diperiksa oleh si Facebook. Tidak serta-merta langsung di-approve gitu. Karena tetap ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk diposting di sana oleh si Facebook. Nah, ketika pemberitahuan tadi masih direview, ini kita tunggu aja, kita bisa tunggu sampai biasanya cepet kok, nggak sampai lama, paling semenit 2 menit, kadang nggak sampai semenit juga bisa langsung disetujui. Tapi ketika tidak disetujui sama si Facebook, itu nanti di atas akan keluar tulisan berwarna merah gitu ya. Peringatannya ada tanda seru, kemudian ada tanda merah. Nah, itu sesuai dengan peringatannya itu apakah ini duplikat. Jadi kalau duplikat itu kita nggak bisa posting foto yang sama maksudnya foto yang sama ya untuk jualan di sana. Jadi fotonya kalau misalnya mau posting lagi harus fotonya berbeda. Jadi kalau foto yang sama nanti dia bisa dibilang duplikat gitu. Kemudian ada juga misalnya dia melanggar ketentuan dari Facebook. Nah, itu ada di postingan ini di paling atas berwarna merah dia. Jadi sesuai di situ. Tips biasanya kalau saya keluar peringatan seperti itu lebih baik langsung dihapus. Jadi ketika keluar tidak disetujui gitu ya. Nah, kan tidak disetujui misalnya kenapa kemungkinan duplikat. Nah, udah dihapus aja, ganti foto yang lain. Atau misalnya dia ada keterangan isinya tidak sesuai. Biasanya dia sensitifnya di judul. Nah, judulnya itu nggak boleh kayak terlalu bombastis gitu, terus jualan-jualan yang istilahnya terlalu nggak masuk akal gitu ya, terlalu gimmicknya terlalu aneh-aneh gitu. Nah, biasa-biasa aja. Biasanya saya seperti itu. Nah, cara yang kedua selain yang pertama tadi ketika kita mau membagikan ke grup-grup, yang pertama tadi kan kita posting di marketplace kemudian langsung kita bagikan ke grup-grup. Kalau ini kita bisa lakukan dengan mengklik yang di bagian kanan itu yang ada titik 3. Nah, di situ ada keterangan untuk bagikan ke tempat lain gitu ya. Jadi ada pilihan di sana. Yang pertama bagikan ke profil kita. Jadi ketika kita bagikan ya akan langsung masuk ke postingan kita, Facebook pribadi kita. Atau bisa juga kita posting atau bagikan ke grup. Jadi bagikan ke tempat lain. Nah, itu ke grup. Oke, next. Oke. Ketika kita mau bagikan ke tempat lain, tinggal kita klik, akan keluar semua grup yang kita ikutin tadi. Jadi kalau cara saya seperti ini ya, teman-teman. Jadi saya pastikan dulu bahwa postingan saya disetujui di marketplace. Setelah disetujui, baru saya akan bagikan ke grup. Jadi ketika saya bagikan di grup itu langsung saya tinggal milih grup mana yang mau saya bagikan. Tinggal dicentang, udah. Tinggal centang, udah selesai share. Itu otomatis akan dibagikan ke seluruh grup yang kita pilih. Nah, biasanya kalau saya seperti ini, jadi saya pastikan dulu itu disetujui. Bisa juga sih ketika nanti dengan cara yang pertama tadi, kemudian kita langsung bagikan, ketika tidak disetujui di marketplace, otomatis akan di grup ini juga tidak disetujui. Jadi bisa ada dua pilihan ya teman-teman, apa yang bisa dilakukan. Jadi gambaran seperti itu, apa yang bisa kita lakukan.
untuk memanfaatkan Facebook Marketplace dan grup sebagai salah satu channel marketing kita. Jadi istilahnya balik lagi ya di awal tadi ketika kita masuk ke mall gitu ya. Nah, masuk ke mall dengan di mall itu sudah banyak pengunjungnya dengan banyak traffic yang sudah ada di sana. Kemudian si mallnya sudah menyediakan tempat untuk kita berjualan sebagai pedagang gitu ya. Dan ketika kita buka lapak di sana, kita buka menawarkan produk kita. Nah, bagaimana tinggal di sana bagaimana cara kita menawarkan produk kita agar lebih menarik dari penjual-penjual yang lain. Nah, itulah yang harus kita optimasi. Kita lakukan bagaimana caranya agar produk kita, jualan kita itu lebih menonjol, lebih menarik perhatian dari produk-produk sejenis yang ada di sana. Nah, itulah tugas kita sebagai marketing, baik itu dari sisi produk foto produknya kita bikin lebih beda dan bagus, kemudian bagaimana kita menuliskan judul, kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, ini yang hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita lihat kompetitor kita seperti apa, kita riset juga sebelum posting, kita kompetitor-kompetitor itu seperti apa gitu ya, yang mereka lakukan dan apa yang bisa kita lakukan berbeda dengan mereka. Itu sobat-sobat TDA di seluruh Indonesia, apa yang bisa saya bagikan, karena waktunya hanya 45 menit ya. Iya. Tidak banyak gitu ya, karena sebenarnya ada juga ketika saya bilang tadi harus ada strategi lagi untuk optimasinya. Tapi apa yang saya bagikan itu sudah cukup efektif untuk memulai membuka keran penjualan ya, membuka keran penjualan yang baru, memulai istilahnya membuka cabang gitu ya di begitu. Ya, terima kasih silakan. Mas Diana Sandi.